Manajemen semester 5 reguler dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan membuat sebuah video guna untuk menyelesaikan ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dadang Priyono SMPA. Oke, di sini saya akan menjelaskan kondisi Indonesia yang akan menikmati bonus demografi kemudian terbentur oleh pandemi ini, yaitu pandemi COVID-19. Kemudian apa sih solusinya? Oke, langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Jadi nomor 1 yaitu soalnya jelaskan mengenai kondisi negara Indonesia yang akan menikmati bonus demografi namun terbentur situasi kondisi pandemi COVID-19 dan apa solusinya dalam mengatasi lapangan kerja bagi para pekerja produktif. Bonus demografi mestinya jadi kesempatan Nusantara melompat lebih tinggi di tengah mempersiapkan sumber daya manusia. Virus corona datang, tantangan pun bertambah. Bonus demografi manakala jumlah penduduk usia produktif yaitu 15-64 tahun lebih besar dibandingkan usia tidak produktif yaitu di bawah 15 tahun sampai 64 tahun. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas mencatat sumber daya manusia usia produktif Indonesia di usia ke-75 tahun ini mencapai 183,5 juta jiwa atau 67,7% dari total populasi yang berjumlah 271,1 juta jiwa. Rasio ketergantungan penduduk usia produktif versus non-produktif di Indonesia cenderung menurun belakangan ini. Angkanya mencapai 70%, yaitu 100 orang produktif harus menanggung 70 orang yang belum atau tidak produktif lagi. Hingga kemerdekaan berusia 75 tahun ini, pada 2020 Indonesia memproyeksikan rasio ketergantungan menurun 5% menjadi 48% dalam kurun waktu 10 tahun atau periode 2010 hingga 2020. Penurunan rasio ketergantungan ini penting karena memunculkan dua jendela, yaitu kesempatan atau meraih bonus demografi. Bonus demografi pertama diraih saat terjadi peningkatan pendapatan per kapita sebagai hasil dari peningkatan penduduk usia produktif relatif terhadap usia non-produktif. Namun demikian, bonus ini bersifat sementara atau transisi. Kemudian apa sih solusi dalam mengatasi lapangan kerja bagi para pekerja produktif? Yang pertama yaitu menyelenggarakan bursa tenaga kerja atau job fair. Bursa tenaga kerja ini merupakan tempat yang mempertemukan antara pemberi kerja dengan pencari kerja. Dengan melakukan cara ini, para pencari kerja tidak akan kesulitan lagi dalam mendapatkan informasi lowongan pekerjaan yang sesuai dengan potensinya. Setiap pekerjaan akan diisi oleh sumber daya manusia yang sesuai dengan bidangnya dan pencari kerja tinggal melakukan sistem seleksi untuk menentukan pihak yang layak diterima untuk mengisi posisi yang ditawarkan. Adanya bursa kerja memang salah satu penanganan pemerintah untuk merekrut lulusan terbaru dari berbagai lapangan pekerjaan yang tersedia. Bursa tenaga kerja ini tentunya dapat memberikan jumlah lapangan kerja untuk banyak orang. Hal ini memang sangat mampu dalam mengatasi segala permasalahan mengenai permasalahan pengangguran. Kemudian yang kedua yaitu memberikan pelatihan kerja. Pelatihan kerja juga merupakan salah satu cara mengatasi pengangguran yang efektif dilakukan di Indonesia. Banyaknya masyarakat usia produktif merupakan sesuatu potensi yang baik. Hal ini harus dimanfaatkan dengan pemberian pendidikan yang berkualitas hingga tingkat keperguruan tinggi. Program pelatihan juga diperlukan untuk orang-orang yang ingin mengembangkan keterampilan dan hobinya. Program dapat menciptakan peluang untuk mencetak pekerjaan-pekerjaan yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
Pemerintah juga harus mengarahkan mereka untuk berwira swasta atau buka lapangan pekerjaan. Kemudian yang ketiga yaitu dengan meningkatkan mutu pendidikan. Cara mengatasi pengangguran selanjutnya yaitu dengan cara meningkatkan mutu pendidikan. Ketahuilah semakin tinggi mutu pendidikan di Indonesia, maka akan membuat negara kita menjadi lebih maju. Tentu dengan mutu pendidikan yang bagus, maka akan membuat sumber daya manusia yang berkualitas bagus juga. Pendidikan dapat dilakukan untuk menghasilkan generasi-generasi penerus bangsa yang potensial dan merupakan hal yang sangat penting. Hal ini harus diperhatikan pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan jiwa kewirausahaan. Hal ini juga dapat dilakukan sejak dini mulai dari sekolah hingga ke perkuliahan. Hal tersebut tentunya disebabkan karena apabila setiap orang sudah memiliki sikap kewirausahaan, maka tidak perlu bingung apalagi lapangan pekerjaannya kurang dengan jiwa kewirausahaan yang dimilikinya. Tentunya akan membuat setiap orang mampu mendirikan usaha ataupun bisnis sendiri sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi setiap orang. Oke, jadi itu penjelasan atau jawaban UAS yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.